Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Raden Mas Said Muda, dimanapun kalian berada, baik di rumah maupun dimanapun dan kapanpun. Semoga dalam keadaan sehat selalu di masa pandemi seperti ini, dan semoga selalu diberikan kelancaran dalam segala urusannya. Kemudian di sesi kali ini kita akan memasuki sesi ngobrol santai. Nah, di mana di ngobrol santai ini kita akan membahas mengenai kefakultasan, khususnya Fakultas Ilmu Tarbiyah, fakultas kita sendiri. Nah, sebelum masuk ke dalam materi yang akan disampaikan oleh Profesor Baidi, tentunya saya tidak lupa mengucapkan selamat datang calon mahasiswa baru di Fakultas Ilmu Tarbiyah UIN Raden Mas Said, Surakarta. Semoga kalian dapat berproses di sini, mengembangkan bakat-bakat kalian, mengejar cita-cita kalian yang kalian inginkan. Kemudian di sini saya tidak sendiri, tentu saja dengan tamu yang sangat luar biasa, pemateri yang sangat luar biasa, yang sudah ahli dalam bidangnya, seperti itu. Di samping kanan saya, Profesor Dr. Haji Baidi MPD, selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah. Bagaimana, Prof? Kabarnya, Prof? Alhamdulillah sehat. Ya, di masa seperti ini ya, Prof, kita harus tetap menjaga iman agar selalu aman, gitu ya, Prof. Amin. Kemudian apa sih yang harus kita ketahui tentang kefakultasan? Yaitu pasti kalian bertanya-tanya mengenai apa sih itu Fakultas Tarbiyah, apa sih sejarahnya kok bisa terbentuk Fakultas Ilmu Tarbiyah, kemudian apa saja prodi-prodi yang ada di dalamnya, dan kegiatan-kegiatan apa, dan terutama fasilitas apa yang kalian dapatkan kelak jika kuliah di Fakultas Ilmu Tarbiyah. Lebih lengkapnya nanti akan dikulik bersama oleh Profesor Baidi. Itu langsung saja, tidak usah berlama-lama, kita langsung saja masuki materi yang pertama. Mungkin bisa dijelaskan dulu, Prof, mengenai sejarah Fakultas Ilmu Tarbiyah lebih dahulu. Mungkin mahasiswa baru agar lebih tahu gitu. Yeah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'mati iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati Mas Toha selaku moderator, yang saya hormati semua kru yang sudah hadir di studio, dan salam untuk seluruh mahasiswa baru Universitas Raden Mas Said UIN Surakarta, Universitas Negeri Surakarta Raden Mas Said. Pada kesempatan hari ini saya diberi kesempatan untuk membicarakan, menyampaikan sejarah Fakultas Tarbiyah. Saya awali dari kebijakan Menteri Agama pada waktu itu, yaitu Bapak Haji Munawir Zazali MA, mendirikan fakultas atau mengambil alih atau melaksanakan pembelajaran fakultas-fakultas daerah yang dulu dimiliki oleh IAIN Wali Songo Surakarta, dipindahkan ke Surakarta tahun 92. Yang pertama Fakultas Syariah dari Pekalongan dipindah ke Solo. Yang kedua Fakultas Usuluddin yang ada di Kudus dipindahkan ke Solo tahun 92. Ide dasarnya Pak Munawir pengen ada lembaga pendidikan Islam yang berbeda dengan lembaga pendidikan Islam yang selama ini ada, terutama PT KIN. Cita-cita besarnya pengen melahirkan
cendekiawan yang ulama dan ulama yang cendekiawan. Karena belum punya gedung, maka menempati bekas Mahkamah Agung, Mahkamah Agama Islam di Sirwedari, tepatnya di MAN 2 Surakarta. Alhamdulillah waktu itu saya sudah bergabung di sana. Raw input dari calon mahasiswa baru untuk 2 fakultas ini diambilkan dari alumni MAN PK. MAN PK dari seluruh Indonesia. Seleksinya luar biasa ketat, jumlah yang diterima sangat sedikit. Dan memang betul saya mengalami dari awal mengajar, nuwun sewu ini pengalaman. Saya sudah mengajar sejak 93 di IAIN Wali Songo, Fakultas Suludin maupun Syariah waktu itu. Sangat berbeda dengan sekarang. Sangat berbeda. Beban akademiknya berbeda. Tuntutan akademiknya berbeda. Karena apa? Yang dihadapi alumni MAN PK. Di mana wawasan keislaman, penguasaan bahasa Inggris maupun bahasa Arab sudah luar biasa. Maka ketika ngajar itu harus persiapan betul. Nah, itu berlangsung 92, 93 sampai 97. Bahwa alam bisawab karena waktu itu Pak Munawir tidak berlanjut menjadi Menteri Agama periode berikutnya. Akhirnya pemerintah lewat Dirjen waktu itu Profesor Malik Fajar atas keputusan dari Presiden waktu itu tahun 97, waktu itu masih Pak Harto, yaitu menaikkan fungsi fakultas daerah menjadi sekolah tinggi agama Islam. Kalau tidak keliru waktu itu sekitar 37. Termasuk fakultas-fakultas yang dulu diambil alih itu dihidupkan kembali. Jadi lahirlah STAIN Purwokerto, STAIN Solo, STAIN Salatiga, STAIN Kudus, Pekalongan, yang dulu itu menjadi tempat titipan fakultas daerah dari IAIN Wali Songo terutama. Nah, tahun 97 bulan Juli kalau tidak keliru bersamaan dengan pengalian Hong Kong ke Cina daratan. Setelah 100 tahun dalam penguasaan Commonwealth Inggris, kalau tidak keliru pas 1 Juli 97 lahirlah institusi baru di lingkungan Kementerian Agama atau Departemen Agama waktu itu. Lahirlah namanya Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta. Nah, mulai saat itulah tentu ada tuntutan supaya lembaga ini jelas eksistensinya, tempatnya jelas, gedungnya jelas. Maka pimpinan waktu itu kalau tidak keliru Profesor Dr. Usman Abu Bakar, MA, dan yang lain tentu saya tidak bisa nyebut satu-satu, melakukan pengadaan tanah ya di tempat ini, ya di sini ini, di fakultas atau di komplek UIN Raden Mas Said sekarang. Maka berdirilah gedung di Kanat yang sekarang untuk kegiatan mahasiswa itu, kemudian fakultas gedung A yang ditempati tarbiyah, dan gedung B yang sekarang, yang dulu ditempati syariah. Nah, dulu ada 2 fakultas, fakultas syariah dan fakultas usuluddin, nah, dengan beberapa prodi. Itu 97. Nah, pada waktu 97 awal, setelah beralih menjadi STAIN, maka dibentuklah tim pendirian jurusan pendidikan agama Islam, yaitu tarbiyah waktu itu. Ada Bu Tasnim, ada Prof. Usman sendiri, ada Prof. Sutrisno, ada Prof.
Yai Ikrom, dan lain-lain, saya tidak bisa menyebut satu-satu. Alhamdulillah tahun 97 penerimaan mahasiswa baru, jurusan tarbiyah PAI lahir. Ketua prodinya, ketua jurusannya Ibu Doktoranda Hajah Tasnim Muhammad, dan saya Baiti, Dr. Andes Baiti, MPD waktu itu sebagai sekretaris jurusan PAI. Mulai tahun 97. Nah, saya setback. Nah, alumni angkatan pertama, kedua, ketiga luar biasa. Artinya sebelum jadi STAIN ini. Salah satunya yang sekarang menjabat rektor di IAIN Surakarta atau UIN Surakarta ini adalah salah satu alumni dari IAIN Wali Songo yang waktu itu masih menjadi bagian dari IAIN Wali Songo. Nah, jadi alumni angkatan pertama kedua ini luar biasa barangkali adik-adik nanti bisa tracer siapa saja alumni dalam tanda petik. Nah, mungkin dosen-dosen sini sebagian, terutama angkatan 298, 99 itu banyak alumni di sini. Seperti Pak Dhofir sendiri, kemudian ada Pak Hafid, ada Pak Ismail Yahya, ada Pak Supandi, ada Mahbub, siapa lagi, Pak Samsul Bakhri yang BR3, itu alumni sini. Dan kebetulan saya pernah menjadi gurunya dalam beberapa mata kuliah beliau ini. Artinya dari situ sudah kelihatan. Nah, setelah beralih menjadi STAIN, ya karena memang raupnya berbeda, mungkin prosesnya juga agak berbeda. Mungkin pada ada hasilnya juga agak berbeda. Nah, ini harus kita lakukan satu koreksi. Kalau dulu cita-cita awalnya IAIN Surakarta itu pengen menghasilkan cendekiawan yang ulama dan ulama yang cendekiawan, barangkali momen perubahan dari STAIN ke IAIN, yang kedua dari IAIN ke UIN per 11 Mei 2021 dengan Perpres Pak Jokowi. Nah, ini mari kita perbaiki kinerja kualitas ke depan supaya harapan cita-cita besar dari pendiri penggagas yaitu Pak Munawir Zazali MA ini bisa diwujudkan. Nah, kembali kepada tarbiyah. Setelah STAIN ada tarbiyah, maka beberapa tahun berikutnya, kalau tidak keliru 98 atau 99, dibukalah prodi PBA, Pendidikan Bahasa Arab. Ya kebetulan waktu itu kita memang punya ahlinya dalam bahasa Arab. Yang pertama adalah Bapak Dr. Ahmad Fauzi, MA, yang kebetulan per 1 Agustus kemarin sudah pensiun. Yang kedua Bapak Aminuddin Ihsan, dua-duanya alumni dari Kairo dan Sudan. Yang ketiga yaitu Bapak Dr. Syakirin Al-Ghazali MA. Ini menjadi tenaga inti dalam bidang pendidikan bahasa Arab. Nah, kemudian pada tahun 2001 kalau tidak keliru, dibukalah jurusan baru di STAIN ini, yaitu Bahasa dan Sastra Inggris. Ketua jurusannya pertama waktu itu, kalau tidak keliru, Pak Gioto, Prof. Gioto. Nah, 11 tahun kemudian, setelah ada beberapa prodi, maka juga muncul nanti ada yang lain, maka beralihlah alih status dari STAIN menjadi IAIN. Kalau tidak keliru itu Januari 2011. Yang mengantarkan pimpinan baru, pimpinan waktu itu yaitu Profesor Dr. Usman Abu Bakar. Nah, setelah jadi IAIN, maka kepemimpinan
diteruskan oleh Bapak Dr. Imam Soekardi. Mulai tahun 2010 sebagai Ketua Stain, 2011 Ketua Stain sampai 2015. Nah, ketika berubah menjadi Stain dari IAIN, dari Stain ke IAIN itulah lahir Fakultas Tarbiyah dan Bahasa, karena gabungan dari jurusan Tarbiyah dan juga jurusan Bahasa dan Sastra. Maka lahirlah Fakultas Tarbiyah dan Bahasa. Kalau tidak keliru, mohon nanti bisa dikoreksi. Nah, disitulah kemudian ketika Fakultas Tarbiyah itu, pimpinan pertama waktu itu Pak Giyoto dengan BD 1-2, Pak Imam, Pak Munadi, yang ketiga saya lupa apa, Pak Fauzi, Bu Khairiyah waktu itu. Nah, lahirlah prodi-prodi baru. Prodi-prodi baru yang saya ingat PAI, kemudian PBA, PGMI, PIAUD, Sastra Inggris, Pendidikan Bahasa Inggris, Tadris Bahasa Indonesia, Bahasa Sastra Arab, kemudian SKI. Kalau keliru ada 9. Nah, ada 9. Jadi di Fakultas Tarbiyah ada 9 prodi. Saya lupa, masing-masing prodi ketuanya siapa, lupa. Gak penting ya. Nah, karena sudah jadi fakultas, sudah settle, satu di antaranya keberhasilan waktu itu dipercaya, diberi mandat oleh Kementerian Agama, tentu dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Mendiknas, diberi amanah menyelenggarakan PLPG. Waktu itu mulai mandiri, kalau tidak keliru sekitar tahun 2000-an. Sebelumnya ikut fakultas IAIN Walisongo. Dan juga pernah menjadi bagian dari UIN Sunan Kalijogo. Itu sekitar tahun 2000-an ke sana lah. Nah, 2006 maupun 2008 ya waktu itu. Pokoknya sudah 2000-an ke sana. Nah, setelah settle mengenai PLPG, maka pada tahun 2018-19 terjadi pembelahan fakultas. Yang dulunya Fakultas Tarbiyah dan Bahasa dulu, dirubah menjadi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. FITK. Jadi dulu Fakultas Tarbiyah dan Bahasa, kemudian 2 tahun atau setahun kemudian berubah menjadi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dengan 9 prodi tadi. Nah, dengan berjalannya waktu, dengan dinamika, karena memang ini campuran, tampaknya juga tidak nyaman, ini satu pendidikan, satu bahasa, akhirnya gimana gitu mungkin. Maka terjadilah pembelahan, dan pembelahan ini tidak hanya di Tarbiyah dan Bahasa, tapi termasuk Fakultas Syariah dan Ekonomi. Juga pembelah. Maka lahirlah Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, FEBI. Nah, di Tarbiyah juga pembelahan. Belahlah menjadi Fakultas Ilmu Tarbiyah dengan 4 prodi, PAI, PGMI, PIAUD, PBA. Nah, belahan yang kedua, Fakultas Adab dan Bahasa. Dengan prodi lebih banyak, ada Sastra Inggris, ada Pendidikan Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Sastra Arab, dan SKI. Ya, tentu mahasiswanya lebih banyak FAB ketimbang FIT. Nah, pimpinan pertama Bu Dr. Khairiyah di Tarbiyah. Sedangkan di Adab Bahasa Dr. Giyoto. Nah, tahun 2019 terjadilah apa istilahnya?
pemilihan atau regenerasi pimpinan tahun 2019. Jadi 2011 sampai 15 itu Pak Imam Soekardi, 2015 sampai 19 itu Pak Mudhofir, itu sudah IAIN, jadi periode IAIN 2. Nah, tahun 2019 rektor baru periode pertama kedua Pak Mudhofir kedua, maka pembelahan tadi berjalan begitu, kemudian terjadi proses regenerasi. Ya regenerasi periodisasi kepemimpinan. Nah, pada periode kedua Pak Mudhofir itulah saya ditunjuk menjadi dekan di Fakultas Tarbiyah. Kalau tidak keliru per Oktober 2019 sampai hari ini. Nah, pada masa saya 2019 akhir sampai bulan Agustus 2021, alhamdulillah atas support, bantuan, kerjasama semua pihak bisa nambah beberapa prodi baru. Yang pertama PPG. Dulu PPG itu belum menjadi prodi, masih semacam program program titipan itu dalam tanda petik itu. Tapi ini sudah ada prodi, SK-nya sudah ada. Kemudian yang kedua, 2 bulan kemudian akhir prodi baru yaitu MPI, Manajemen Pendidikan Islam. Karena kebetulan sebelumnya itu sudah punya MPI S2 dan MPI S3, maka kita lengkapi menjadi MPI S1 MPI. Yang ketiga yaitu Tadris Matematika. Nah, 3 prodi ini sudah mulai menerima mahasiswa baru tahun ini, tahun 2021-2022. Untuk PPG, karena ini sifatnya given mahasiswanya, jadi memang peserta ini ditentukan oleh kementerian, sudah berlangsung pembelajaran PPG ini secara daring itu mulai bulan Juli udah Juli Agustus, mungkin nanti berakhir September Oktober, datang lagi lah, begitulah seterusnya. Ini masih PPG prajabatan, artinya dia sudah menjadi guru. Nah, berarti ada satu prodi baru yang kami usulkan yang belum diproses ya, moga-moga ini belum proses untuk perbaiki, yaitu Tadris Biologi. Waktu itu harapannya 4 prodi turun, ternyata yang biologi belum sukses, ini perlu diperbaiki. Nah, saya kira irama ini juga dilakukan oleh fakultas yang lain maupun di pasca sarjana juga sama-sama. Kebetulan yang waktu itu bareng SK-nya saya ambil itu Tadris Pendidikan Bahasa Inggris di pasca S2. Yang lain juga Fakultas Adab Bahasa juga ngajukan, kemudian Suludin juga ngajukan, dan lain-lain. Termasuk beberapa ini juga Fakultas FEBI mengajukan. Nah, ini artinya apa? Kita ini memperbanyak prodi untuk memperbanyak layanan kepada calon mahasiswa baru. Apalagi setelah jadi UIN ini, kita pengen membuka prodi-prodi baru sesuai dengan visi dan misi fakultas terutama. Nah, sementara itu dulu, barangkali bisa dilanjut dengan pertanyaan yang lain. Monggo, silahkan Mas Toha. Tadi sudah disampaikan mengenai sejarah panjangnya ya Pak. Yeah. Dari mulai pembelahan dari IAIN Wali Songo, kemudian menjadi STAIN di tahun 2097 ya Pak ya. Kemudian beralih status menjadi IAIN di tahun 2011 dan kemudian menjadi UIN Raden Mas Said di tahun 2021 ini. Tentu ya sejarah yang tidak sebentar, yang tidak singkat, tentunya butuh banyak perjuangan ya Prof ya. Butuh banyak tenaga juga yang tentunya ini untuk memotivasi para peserta para mahasiswa baru jangan minder dengan
apa yang sudah diterimanya sekarang. Nah, kemudian tadi sudah disampaikan mengenai lahirnya prodi-prodi di FIT. Yang pertama itu lahirnya prodi PAI, dan tentunya prodi PAI menjadi prodi yang sudah lama ya Prof ya, yang pertama kali di Fakultas Ilmu Tarbiyah, dan itu juga tidak terlepas dari perjuangan beliau-beliau ini. Tapi jangan minder dulu, prodi yang lain juga sama baiknya dengan PAI. Tentunya di Fakultas Ilmu Tarbiyah ini sudah akreditasi A semua ya Prof ya. Yeah, semua sudah terakreditasi A, dan kemudian ini ditambah prodi baru yaitu MPI dan Tadris Matematika. Ini inisiasi yang sangat baik ya Prof ya. Kita sudah beralih status menjadi UIN. Nah, ini dari Fakultas Ilmu Tarbiyah melakukan inisiasi tentunya untuk menambah prodi yang lebih universal gitu ya Prof ya. Nah, kemudian tadi sudah disampaikan begitu panjang tentang sejarah, dan tadi sudah disinggung mengenai visi, misi, dan tujuan Fakultas Ilmu Tarbiyah. Nah, visi, misi, dan tujuan Fakultas Ilmu Tarbiyah itu seperti apa, Prof? Ya, mungkin bisa dijelaskan. Timbang keliru nih. Okay. Diwoco wae. Keliru kan saya tidak boleh ini. Ya. Jadi visi dan misi Fakultas Ilmu Tarbiyah ini jane abot ini. Ya, semua visi misi itu mesti abot karena sesuatu yang sifatnya futuristik, depan sebuah idealisasi gitu. Nah, visi Fakultas Ilmu Tarbiyah menjadikan fakultas yang berdaya saing internasional dalam bidang pendidikan Islam dan sains pada tahun 2035. Ini berat sekali. Berat sekali. Jadi Fakultas Tarbiyah ini punya tanggung jawab mewujudkan visi tahun 2035 menjadi lembaga sebuah fakultas yang bisa melahirkan atau menjadi fakultas lembaga pendidikan yang berdaya saing internasional. Bayangan saya ini internasional itu kan kayak gitu. Dalam bidang apa? Pendidikan Islam. Pendidikan Islam itu ya pendidikan dalam konteks yang luas. Pendidikan agama Islam itu bukan hanya pendidikan pembelajaran di kelas, tapi seluruh aspek pendidikan baik formal maupun non formal itu menjadi cakupan kajian tanggung jawab dalam tanda petik secara akademik fakultas. Yang kedua bidang sains. Nah, ini kan dua hal yang perlu dipikirkan bareng-bareng. Maka saya juga mendorong kepada pimpinan fakultas, dalam hal ini ada Pak Fauzi, ada Bu Im, saya, dan juga teman-teman Kaprodi, yuk dengan beralihnya IAIN ke UIN, beralih statusnya, naiknya derajat kelembagaan ini, monggo kita sama-sama menaikkan, menambah jumlah prodi. Karena apa? Ada pesan sains. Yang kedua ada pesan pendidikan Islam. Jadi ini dua nilai yang perlu diintegrasikan. Konsekuensinya secara operasional tentu dibukanya prodi-prodi keagamaan dan juga prodi-prodi yang sifatnya dalam umum atau sains. Ini harus berimbang, jangan sampai ini nanti umum roh yang dibuka, tapi pendidikan keagamaan tidak. Nah, kemarin saya juga sudah diskusi bagaimana ke depan Fakultas Ilmu Tarbiyah ini nanti ke depan. Jangan hanya PAI, jangan hanya MPI, jangan hanya PBA yang itu menjadi wilayah pendidikan Islamnya. Mungkin perlu buka pendidikan guru fikih, pendidikan guru akidah akhlak, pendidikan guru Quran hadis. Sehingga Quran hadis ketika dia menjadi guru Quran hadis, menjadi guru fikih itu tidak hanya diperoleh berapa SKS ketika jadi mahasiswa S1.
Tetapi dibekali dari semester 1 sampai semester 8. Saya yakin dia memiliki wawasan pengetahuan, bekal yang jauh lebih baik ketika dia hari ini menjadi guru Quran hadis tapi hanya menerima beberapa SKS ketika menjadi mahasiswa PAI. Nah, ini perlu dipikirkan supaya kelak ke depan itu ada, ya itu tadi, ada semacam profesionalisme di dalam bidang studi. Apa bedanya dengan teman-teman di umum? Ada pendidikan fisika, ada pendidikan matematika, ada biologi, kemudian ada kimia. Walaupun cakupannya orang bisa ngomong IPA, gitu loh. Juga IPS. IPS ini mestinya kan ada ekonomi, ada pendidikan geografi, ada sejarah, ada sosiologi, gitu loh. Mungkin juga termasuk dalam hal ini pendidikan kewarganegaraan atau civic. Nah, kalau di fakultas-fakultas FKIP, artinya di perguruan PTN, pendidikan perguruan tinggi umum, itu grupnya IPS, tapi isinya sekian prodi, gitu loh. Mungkin di sini juga harus begitu. Kelak nanti jurusannya pendidikan agama Islam. Tapi isinya mungkin PAI sendiri, mungkin pendidikan SKI sendiri, pendidikan fikih sendiri, Quran hadis sendiri, dan macam-macam. Dan lain-lain. Nah, kembali ke sana sedikit. Tadi ditanyakan, disinggung perjuangan memang luar biasa. Saya lupa nyampaikan. Jadi setelah PAI lulus, lahir tahun 97, kan tidak keliru 98, 99 itu ada prodi baru yang lupa saya sampaikan, di 2 PGMI. Dan waktu itu masih boleh membuka kelas di luar kampus. Kebetulan waktu itu ketua prodinya Bapak Dr. Andes Rohmat, MPD. Pada akhirnya beliau sampai profesor, cuma beliau sudah lebih dulu dipanggil Allah. Nah, waktu itu saya sebagai sekretaris program D2 PGMI, garis miring SD. SK-nya saya ingat waktu itu yang tanda tangan Dirjen Bin Baga, Profesor Dr. Husni Rahim, MA. Kita buka di 8 tempat pembelajaran di kampus sendiri, kemudian di Ngandong, di Purwodadi, di Sragen, di Wonogiri, di Tawangsari, di Mbogem, kemudian yang ketiga, ke-8 di Sleman, sebelah utara Terminal Turi. Saya ingat betul karena saya tiap hari pasti saya ngajar di daerah. Pulang sampai rumah kadang jam 8, jam 9 malam. Itu selama hampir 4-5 tahun. Dan pada masa itu, mahasiswa D2 PGMI garis miring PGSD itu jumlahnya lebih banyak daripada mahasiswa di kampus dalam penerimaan mahasiswa baru. Pernah wisuda itu 600 atau 500 itu. Padahal mahasiswa baru di kampus hanya 250, tapi mahasiswa baru PGMI itu bisa 400, bisa 500 orang. Nah, ini salah satu langkah yang ditempuh ketua SEN waktu itu Bapak Profesor Usman Abu Bakar. Karena betul pada masa itu orang belum ngerti STAIN itu apa. Enek STAIN itu apa, kurang ngerti. Yang didengar itu ya UMS dan UNS. Betul. Tapi dengan cara itu alhamdulillah akhirnya dikenal lah. Sing jenenge STAIN Surakarta itu makin dikenal. Di samping itu dibukalah S1 transfer. Artinya S1 transfer dari lulusan D2 maupun D3. Ketua prodinya waktu itu Bapak Dr. Andes Haji Mujahid Abdul Manaf. Beliau sudah pensiun, alhamdulillah masih sehat. Sama juga buka di daerah-daerah yang saya tunjuk tadi. Jadi berdampingan, ada D2 PGMI BSD, ada S1 PAI di daerah. Jumlahnya juga luar biasa. Nah, dari situlah kemudian STAIN ini dikenal. Dan alhamdulillah alumni kita untuk D2 yang saya tahu ini hampir 8-90% sudah terserap
sebagai PNS waktu itu. Nah, untuk yang masuk di transfer S1, kebetulan sebagian besar sudah jadi guru agama. Jadi tidak dipersoalkan alumni yang tidak usah, karena dia sudah kerja. Hanya menaikkan jenjang status kepangkatan atau status akademik. Nah, mulai tahun 2000 sekian, kalau tidak keliru, 2005 atau 2004 ya, ada edaran dari Direktorat Pendidikan Islam dilarang buka kelas itu. Ya wes, akhirnya kita passing out, menghabiskan. Jadi sebelum ada S1 PGMI, tahun 98 itu kita sudah punya D2 PGMI. Ini diinspirasi oleh pemerintah punya proyek D2 PGMI. Kalau di Dignas D2 PGSD. Karena itu sudah berakhir dan dianggap sedikit kurapatek apa ya? Ya, ada sesuatu yang dianggap kurang pas gitu. Akhirnya terus Lembaga Pendidikan Islam mengajukan prodi baru untuk merespon kebutuhan keinginan masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan D2. Karena waktu itu memang kebijakan seluruh guru MI atau PGA atau guru agama itu minimal D2, minimal D2. Kemudian naik diwajibkan minimal S1. Walaupun sampai sekarang ketika rapat dengan Jakarta itu juga masih ada beberapa guru, mungkin ribuan guru itu yang belum S1 masih banyak di kalangan atau di apa? Ya, di lingkungan Kementerian Agama. Masih banyak. Bukan hanya puluhan ribu, berpuluh-puluh ribu. Ya, ini misalnya menjadi daerah. Artinya begini, kalau sekarang calon mahasiswa baru atau mahasiswa baru yang sekarang memilih pilihan tarbiyah, ini jangan ini menjadi sebuah pilihan atau menjadi orang-orang terpilih. Karena di luar sana masih banyak guru-guru yang sudah mengabdi puluhan tahun, belum S1. Nah, belum S1. Karena itu, ya saya kira semua pilihan itu ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Nah, pilihan itu ada konsekuensinya. Tidak ada pilihan tanpa konsekuensi, itu tidak ada. Nah, karena jenengan sudah memilih di tarbiyah, entah prodi PAI, entah prodi PIAUD, entah prodi PGMI, entah prodi PBA, entah prodi matematika atau prodi manajemen MPI, monggo. Kita harus tekun pada pilihan itu, harus istiqomah pada pilihan itu. Dan kalau kita percaya pada takdir, ini ikhtiar kita menuju takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita secara kelembagaan tentu akan memberikan pelayanan semaksimal mungkin untuk memberikan bekal kepada panjenengan. Ketika panjenengan nanti lulus, Anda memiliki bekal yang cukup untuk mendapatkan sesuatu yang Anda harapkan setelah lulus. Tapi paling tidak secara resmi, tadi sudah disinggung Mas Toha, kebetulan kami ini hanya memiliki 4 prodi. Alhamdulillah semua sudah memiliki akreditasi A. Ada PAI, ada PBA, ada PGMI, yang terakhir kemarin PIAUD. Nah, ini maka saya juga mengajak semua teman-teman di fakultas supaya tetap mempertahankan akreditasi A ini. Syukur-syukur saya juga berharap kepada prodi-prodi baru, termasuk PPG, termasuk Tadris Matematika dan MB. Ketika nanti akreditasi juga, ya kita berharap bisa. Walaupun mungkin berat, mungkin susah, tapi kita harus berusaha dulu. Jangan menyerah sebelum berusaha gitu. Karena tidak ada, nah dulu tidak ada istilah akreditasi, itu tidak ada. Apalagi bagi prodi atau jurusan di perguruan tinggi negeri. Wah, wes puluhan tahun. Tapi bagi perguruan tinggi swasta atau pendidikan lembaga pendidikan swasta itu kan,
wajib akreditasi, mulai dari terdaftar, apa ya, lupa namanya saya. Yang terakhir pokoknya akreditasinya itu disamakan. Terdaftar terus apa ya, lupa saya. Ada 3 grade itu, akreditasi di lembaga pendidikan swasta itu. Ya, mulai terdaftar, kemudian apa ya, yang kedua saya lupa. Tapi yang terakhir disamakan. Wah, kalau disamakan udah hebat sekali. Nah, kembali pada mahasiswa baru, monggo kita memang punya pilihan, dan saya yakin pilihan ini punya konsekuensi pada panjenengan. Cuma memang kebetulan ini masih pandemi, sehingga untuk bisa bertatap muka pendidikan ini, pembelajaran ini masih sangat-sangat sulit sekali. Bukan tidak ada kerinduan, saya sebagai dosen ini sangat rindu bisa ketemu mahasiswa, gitu loh, dengan segala ya romantikanya saya kira. Tapi qadar Allah masih memberikan wabah pandemi ini sampai hari ini, ya kita hanya berazam semoga Allah segera mengangkat pandemi ini diganti dengan barokah yang luar biasa, sehingga kita bisa bertatap muka kembali seperti dulu, sehingga hasil pembelajaran pendidikan ini bisa maksimal. Ya, saya kira itu sementara Mas Toha, monggo. Terima kasih Pak Faidi. Itu tadi adalah visi, misi, dan tujuan Fakultas Ilmu Tarbiyah yang tentunya sangat berat ya Prof ya. Sangat berat, tapi kita tidak boleh menyerah begitu saja. Kita harus tetap berusaha untuk menaikkan jenjang dari Fakultas Ilmu Tarbiyah ini ke yang lebih tinggi lagi. Tadi juga disinggung tentang visinya, mengintegrasikan antara sains dengan ilmu pendidikan agama. Tentu ini juga sangat inisiasi yang sangat baik ya Prof ya, di mana Fakultas Ilmu Tarbiyah juga sudah melahirkan prodi baru yang berhubungan dengan sains, yaitu MPI dan Tadris Matematika, dan kemudian ini ada rancangan prodi baru yaitu Tadris Biologi yang insya Allah akan segera hadir. Dan kemudian ini juga yang sedang ditanyakan oleh mahasiswa, yang menjadi kegelisahan para mahasiswa baru tentang peluang setelah lulus dari Fakultas Ilmu Tarbiyah atau setelah berkuliah di Fakultas Ilmu Tarbiyah itu kita mau ngapain ya, itu menjadi sebuah kegelisahan Pak. Seperti itu. Terima kasih. Jadi kita jangan memandang seperti kacamata kuda. Jadi nek urusan PAI itu mesti jadi guru PAI. Nek PGMI mesti jadi guru PGMI. Kan tidak. Saya kira ilmu lain sama. Ilmu lain sama. Atau di fakultas lain sama, atau bahkan di perguruan tinggi lain sama. Sama. Tetapi secara formal memang pendidikan agama Islam ya tentu memberikan bekal, memberikan wawasan, memberikan kompetensi kepada lulusannya untuk bisa menjadi guru, salah satunya guru pendidikan agama Islam, tapi juga menjadi peneliti, tapi juga bisa menjadi praktisi di dalam pendidikan agama Islam, termasuk di PGMI. Nah, tentu kalau secara sederhana ya lulusan PGMI ya jadi guru MI. Tapi yang tentu tidak. Tentu tidak. Karena dalam proses belajar mengajar selama kita kuliah, ini tidak melulu hanya disiapkan kowe dadi guru MI yo, ndak. Ada mata kuliah, ada wawasan supaya kita ini tidak memiliki, tidak hanya tadi saya katakan, gambarkan itu berkacamata kuda. Hitam putih, lurus, nah orang itu ora. Begitu juga PBA dan juga begitu juga PIAUD.
Ini hanya salah satu komponen, hanya salah satu bekal. Gitu. Supaya apa? Jenengan memang lewat PIAUD, lewat PAI, lewat PGMI, lewat PBA, salah satunya memang dipersiapkan untuk menjadi guru. PAI, PIAUD, PGMI, PBA. Tetapi tidak menutup kemungkinan menjadi praktisi dalam bidang itu. Bahkan entrepreneur dalam bidang itu. Saya kira banyak kasus, banyak contoh alumni-alumni kita ini, banyak yang tidak cukup hanya pengen jadi guru, tapi dia mendirikan lembaga. Banyak. Ada yang TK, ada yang SD, ada yang MI, ada banyak. Saya kira kalau di tracer di PAI ada, di PGMI ada, di PIAUD ada. Bahkan ada salah satu alumni dulu S1-nya sini, kemudian S2-nya di MPI, saya lupa namanya. Dia itu menjadi konsultan pendirian PIAUD. Itu. Saya tanya, kebetulan waktu bimbingan tesis itu saya lupa namanya, tapi dalamnya daerah Colomadu sini. Ya, jenengan sudah membidani kelahiran PAI apa? Pendidikan PIAUD TK atau playgroup berapa? Sudah puluhan, Pak. Jadi dia menjadi pemikir, desainer lembaga pendidikan PIAUD. Dia lulusan MPI. Ilmu MPI itulah, manajemen pendidikan itulah dia terapkan. Jadi jangan hitam putih. Karena hidup ini juga tidak hitam putih. Dan saya yakin di fakultas lain atau bahkan di perguruan tinggi umum sekalipun, misalnya sekolah dokter, tidak semua alumni kedokteran jadi dokter. Banyak. Kebetulan saya kenal beberapa teman, kebetulan istri saya dokter, teman istri saya itu jadi pengusaha, properti juga, lulusan dokter, tapi dia lebih sukses di bidang properti ketimbang ngopeni pasien. Misal begitu, misal. Ada yang berprofesi sebagai entrepreneur dalam bidang kesehatan. Misalnya dia menyediakan alat-alat kesehatan dan macam-macam. Ini contoh, artinya saya membandingkan yang kontras. Sebab orang berasumsi lulusan kedokteran itu mesti jadi dokter, belum tentu. Maka termasuk, gitu loh. Bapak-bapak, yang namanya hidup itu kan peluang. Peluang. Nah, dan kedua, hidup ini kan berkaitan dengan kompetensi. Ketika peluang itu memang sesuai dengan kompetensi kita, atau kita harus menciptakan peluang sesuai dengan kompetensi kita. Maka belajarlah kita ini jangan hanya pada satu kompetensi. Maka perlunya sekali lagi, saya nyinggung sedikit tentang organisasi. Pentingnya organisasi baik intra maupun ekstra ini penting. Ini saya singgung, kebetulan saya ini dulu waktu mahasiswa juga aktif di organisasi intra kampus, juga ekstra. Saya tidak usah nunjuk A atau B atau C, enggak. Saya tidak mengarahkan A atau B, tidak usah. Terserah jenengan pilih. Ya pilihan, ada HMI, ada BMI, ada apa kalau di sini, ada kami, ada IMM. Mau nggak silakan. Gitu loh. Sebab itu lembaga-lembaga yang saya katakan tadi, itu kelak ke depan itu akan memberikan kontribusi, memberikan warna pada pilihan kita setelah kita lulus. Banyak orang sukses itu lewat lembaga-lembaga yang saya katakan tadi. Banyak, sangat banyak. Sekarang coba di tracer teman-teman tarbiyah ini, teman-teman fakultas lain. Dulu di sini jadi aktivis organisasi ini. Oh, setelah lulus ternyata dia di sana. Oh, ternyata di sana itu pentolannya organisasi itu. Itu hampir pasti. Gitu loh. Saya terus terang saya HMI.
Tapi silahkan jenengan mau milih apa saja silahkan. Silahkan. Bebas. Bebas. Itu loh. Nah, saya harus jenengan ku HMI, salah saya. Nah, dikira saya promosi, nanti saya dimarahi yang lain. Gitu loh. Semua baik ya Prof. Tapi yakinlah organisasi ekstra yang saya katakan tadi, atau yang jenengan pilih kelak, itu pasti nanti akan memberikan manfaat pada pilihan hidup jenengan ke depan. Pasti itu. Karena tidak bisa kita hanya mengandalkan selembar ijazah dalam tanda petik. Ijazah itu penting, tapi yang namanya jejaring pertemanan itu juga tidak kalah penting. Yang kedua, Anda dimatangkan kemampuan jenengan itu di ekstra ini, kegiatan apa? Lembaga intra kampus ini. Ada BEM, ada HMJ, ada Spekta, ada macam-macam ya. Karena dulu waktu itu saya pernah jadi pembantu ketua 3 di dalam bidang mahasiswaan. Nah ini. Tetapi jangan sampai pesan saya jenengan terlena ngikuti kegiatan ekstra maupun intra tapi ngelirwake kuliah. Lah ini yang tidak boleh. Dia harus imbang ya Prof. Iya, tidak boleh. Apalagi sekarang ini jenengan ketika ngelamar itu Pak ditanya IPK-nya berapa gitu loh. Zaman Pak Baidi itu IPK 2,5 itu udah hebat. Betul masa saya itu. Saya lulus sarjana itu 87. IPK 2,5 itu sudah hebat. Sekarang 2,5 rakanggo. Di bawah 3 ya. Iya. Sekarang itu hampir tidak ada dosen memberi nilai kurang dari 3, hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Gantung mahasiswa. Ya, karena apa? Ya memang karena kondisinya berbeda. Sekarang itu tampaknya ada persyaratan yang harus sekian ini loh, makanya terus. Nah ini. Nah pada masa kami sekolah dulu tidak ada ketentuan itu. Jadi kayak bijis, pelit-pelitan kasarnya dalam tanda petik. Maka saya katakan pengalaman saya IP 2,5 itu sudah hebat. Pengalaman saya sekolah di S1 waktu itu saya lulus 87 masuk 83 itu satu prodi itu ada 40 atau 50 orang. Itu yang IP-nya 2,5 itu hanya 3 orang atau 4 orang. Seangkatan satu kelas itu. 50 orang itu yang IP-nya 2,5 itu seingat saya hanya 1, 2, 3, 4 orang. Beda dengan sekarang. Setiap wisuda itu cum laude itu bisa 50%. Nah, artinya saya tidak membandingkan persoalan kualitas nilai, tapi zamanlah yang menuntut perubahan kebijakan dalam penilaian ini. Oleh karena itu jangan terlena dengan nilai. Mari kita isi nilai itu dengan kompetensi yang memadai. Supaya kelak jenengan setelah lulus, jenengan memiliki kompetensi yang memadai. Ketika ditunjukkan IPK saya sekian, maka saya bisa membuktikan nilai dari itu. Kualitas dari nilai itu. Ketika orang bertanya tentang kompetensi kita. Tapi sekali lagi, yang namanya kompetensi banyak sisi, banyak cara yang harus ditempuh untuk menaikkan, untuk menggali potensi diri kita. Anda jangan hanya satu titik, tidak bisa, karena hidup itu multi faset dan kompleks. Saya kira itu, terima kasih Mas Toha. Nah, begitu tadi dijelaskan tentang kegelisahan para mahasiswa baru tentunya Prof. Begitu juga pengalaman saya dulu juga seperti itu Prof. Jadi dulu saya pernah berpikir saya kuliah di PAI kan, jurusan saya PAI juga, ke depan mau ngapain gitu. Nah itu juga terjadi kepada teman-teman sekelas saya, dan bahkan ada yang berkata kita itu tersesat di jalan yang benar gitu Prof. Itu sudah awam didengar di Fakultas Ilmu Tarbiyah tentunya, dan itu juga menjadi pilihan-pilihan kalian selain menjadi guru ke depannya. Juga tadi yang disebutkan oleh Prof. Baidi bahwa hidup itu adalah peluang kalian, jadi manfaatkanlah dan berusahalah untuk berproses
baik itu di kuliah kalian maupun di organisasi yang sudah disebutkan tadi, dan itu menjadi pengalaman yang sangat berharga ya Prof. Nah, mungkin itu saja Prof yang dapat kita kulik pada pertemuan singkat kali ini. Semoga menjadi motivasi bagi mahasiswa baru, tentunya sahabat Raden Mas Said Muda, untuk terus semangat dalam mengembangkan bakatnya, minatnya, untuk kita sama-sama kuliah di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan sama-sama juga mengembangkan Fakultas Ilmu Tarbiyah menuju ke arah yang lebih baik lagi. Mungkin ada closing statement Prof? Singkat saja, sepatah dua patah kata. Terima kasih. Hidup ini pilihan. Jenengan mau menjadi baik, itu terserah jenengan. Jenengan akan menjadi jelek, juga tergantung jenengan. Hidup ini sekali lagi pilihan. Jenengan mau jadi orang sukses, pilihan. Jenengan akan jadi orang gagal, pilihan. Jadi orang baik, pilihan. Jadi orang tidak baik, pilihan. Sekarang tergantung panjenengan mau menambah, mau menuju titik mana. Karena Allah memang sangat adil, memberikan pilihan kepada kita. Kata Allah, fahal hamaha fujuraha wa taqwaha. Allah menyediakan dua jalan, fujuraha wa taqwa. Kita pilih memilih, bebas memilih. Maka pilihkanlah, maka pilihlah yang sesuai dengan harapan terbaik kita. Saya kira itu termasuk kuliah ini juga pilihan. Maka monggo sudah pilihan, nah ini harus kita tekuni, harus istiqomah supaya pilihan kita ini menjadi sebuah kenyataan, mewujudkan harapan, cita-cita kita ke depan. Selamat bergabung menjadi mahasiswa baru Universitas Raden Mas Said Soekarno-Hatta, wabil khusus Fakultas Ilmu Tarbiyah. Semoga di tempat ini, di kampus ini menjadi wahana bagi panjenengan untuk menempat diri, mengembangkan potensi diri, kelak menjadi bekal menghadapi kehidupan yang jauh lebih baik ke depan, insyaallah. Amin. Segala kekurangan mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof Baiti atas closing statementnya. Sekian bincang santai pada sesi kali ini. Kalau ada salah kata, salah perbuatan dari saya moderator, saya mohon maaf. Mohon pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.